Melihat nggak, terasa nggak? Emang ada yang ngerasain jin? Kan nggak juga. Maka disebut gaib. Gaib. Apa bedanya dengan batin? Batin itu tidak tampak dengan panca indera, tapi terasa oleh rohani. Itu batin. Lain dengan kebatinan, itu mistism. Ya, kebatinan itu meninggalkan, menentang syariat. Itu orang kebatinan. Tapi kalau batinnya sudah diislamkan, dia pasti bersyariat. Aman, insyaallah. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu apa tadi? Yang tidak dapat diakses oleh panca indera. Wa yuqimuna sholata. Sisi tasawuf lagi. Dalam tasawuf nggak ada namanya melaksanakan sholat, nggak ada. Yang ada cuma yuqimun. Apa bedanya melaksanakan sholat dengan yuqimuna sholat? Yuqimun itu berarti berusaha menyempurnakan sholat. Berusaha menyempurnakan sholat. Tapi bisa sempurna nggak? Enggak. Maka orang-orang yang bertakwa itu selalu minta ampun karena sholatnya merasa tidak sempurna. Kayak tadi itu, yang pikirannya macam-macam lagi sholat. Tapi antum berusaha toh, namanya yuqimun. Maka iqamatus sholat berbeda dengan as-sholah itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita ini mengatakan misalnya saya sholat, nah itu sebenarnya kurang bagus secara bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia boleh. Saya sedang mengusahakan untuk menyempurnakan sholat, bukan mendirikan juga, karena mendirikan apa yang didirikan, Pak? Mendirikan dalam bahasa Melayu benar, tapi dalam bahasa Indonesia sekarang disebut mendirikan sholat. Anak kecil kita bingung, apanya yang berdiri, Pak? Gitu, ya kan? Dalam bahasa Arab, nih coba dengerin, aqim wajibatak. Aqim wajibatak, apa artinya? Dirikan kewajibanmu. Enggak, usahalah menunaikan kewajibanmu. Itu artinya. Ya. Jadi aqim, aqama, iqamah itu berarti apa? Berusaha menyempurnakan. Makanya di Quran yang sering saya bahas di banyak tempat, Allah mengatakan fawailul lil musallin, bukan fawailul lil muqimin. Celaka bagi yang merasa sholat. Baru sholat pakai celana jingkrang udah rasa bener ya. Emang beda sholat pakai celana jingkrang sama gak jingkrang? Rasanya coba rasain. Kan sholat yang diterima orang yang khusyuk, bukan masalah celananya gimana. Kenapa celana jingkrang, bukan celana, sarung kalau di hadis. Sarung yang melebihi mata kaki itu haram di zaman Rasulullah, karena itu simbol orang-orang belagu. Dulu itu, sarung itu mahal. Sehingga boro-boro ada kain pembatas akhwat ikhwan, nggak ada. Dulu mending itu dibagi-bagi untuk orang hidup susah. Nggak ada dulu. Sekarang sarung 20.000, 30.000, 50.000 sudah dapat. Maka orang yang sarungnya di bawah mata kaki bukan lagi berarti orang kaya hari ini. Sehingga ketika dia pakai sarung, dia nggak ngerasa belagu. Maka dibedakan kibriya dengan khuyala. Kibr, sombong karena dari dalam, dengan sombong karena performan, penampilan. Itu dibedakan. Dibedakan, Pak. Sombong karena penampilan disebut khuyala. Sombong karena penampilan. Sombong karena dari dalamnya sombong namanya kibr atau kibriya. Orangnya disebut mutakabbir, orang-orang sombong. Dibedakan begitu kayanya bahasa Arab.
Nanti kalau sombong karena harta, ada lagi namanya. Sombong karena antum punya ini dan itu beda-beda istilahnya. Ya. Allah itu tidak mau memandang orang yang kalau sholat sombong. Apakah karena dari dalam kolbunya, apakah karena sarungnya, apakah karena jamnya bagus, apakah karena. Intinya adalah, adakah merasa lebih dari orang lain? Contoh nih Pak, pakai sarung B.S. Udah kita sebut aja sih BHS ya. Yang punya kayaknya Habib tuh kayaknya. Biar aku aja lah tuh. Di Pekalongan sebenarnya banyak tuh sarung bagus-bagus, cuma kurang populer aja. Saya suka tuh sarung-sarung Pekalongan itu. Kalau pakai sarung yang merek yang barusan, kan mereknya di depan Pak. Wah, pas ruku BHS. Itu namanya khuyala, paham? Jadi khuyala sekarang bukan jingkrang, nggak jingkrang, ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Awal-awal saya pakai BHS begitu Pak. Awal-awal nggak ngerti. Terus orang bilang, kok sarungmu bagus? Bagus apaan? Karena hadiah semua Pak. Kasih hadiah sama orang. Oh ini sarung mahal. Kita ceklah di internet. Oh bener, mahal juga. Mulailah perasaan, ada kawan pakai celana, dalam hati, mahalan sarung gua kali dari celana lu. Serius, wallahi saya pernah ngomong begitu sholat. Itu namanya khuyala. Saya minta ampun kepada Allah. Kan orang yang pakai celana kan dia ngeremehin orang pakai sarung. Ah kere gitu kan, dia nggak tahu harga sarung. Harga sarung ada seharga handphone dia juga ada ya nggak? Itu kalau dibawa Pak, dalam sholat rasa itu baru disebut khuyala. Ya, nggak sepakat gak apa-apa, yang penting paham dulu. Lagi sholat, antum seharusnya mengingat Allah, tapi sekarang ingatnya sarung. Makanya saya nggak menganjurkan antum bawa sajadah bagus-bagus, kecuali di hatinya bab syukur. Jadi sajadah tuh gak usah gede-gede kalau ke masjid ya. Wah, ya segitulah tuh. Jangan gede-gede lah ke masjid. Minimalis berhemat. Ya. Biar nggak kelihatan kalau kita ini kemudian terganggu. Ini saya sholat pakai cincin. Bagus juga cincin gua. Itu harus copot Pak. Alhamdulillah nggak terganggu. Malah saya bawa ya Allah, bersyukur ya Allah. Biar nambah lagi kan. Itu salah niat juga tuh syukurnya. Syukurnya bukan karena Allah layak disampaikan terima kasih kepadanya, tapi bersyukur karena modus. Salah lagi. Ya.